Bang. Ini. Tidak memaksakan keimanan saudara. Host, nanti jadwalin aku dengan depannya ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, nanti ikutin saya aja. Tuhan, Ada nanti kita bukankah pembahasan kami juga di bernubuat akidah demi Islam aja. namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Kata Yesus di sini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kepada Kristen, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Saya ikuti loh. Anda mengatakan tadi akan turun kedua kalinya. Ya oke. Tentu dia turun. Mengadili siapa? Mengadili orang-orang yang menuhankan dia. Ya. Dan sekarang yang ngomongan tadi. Izin Bang Dalbo, bentar Bang. Buat teman-teman Islam yang mau belajar gratis tentang kristologi, follow saya, nanti saya sama juga Bang Anas. Nanti kita ada nanti untuk membibloskan umat Islam, maksudnya mengajarkannya tentang kristologi ya. Terima kasih. Tafadhol. Bagaimana, Pak Nusar? Ya, kalau yang dibilang Bapak Dalbo tadi, itu memang ada tertulis di Alkitab. Ada itu. Yang ada, tapi itu tidak menuju bahwa kita itu istilahnya aku bilang itu tadi untuk tidak menuhankan Yesus, kan gitu. Di sini yang selalu berseru-seru kepada Tuhan kepada Yesus itu siapa? Yang bernubuat demi nama Yesus itu siapa? Bukan umat Islam. Tentu yang dinyatakan di sini nih orang-orang yang menuhankan Yesus. Itulah. Di sini jelas, Pak. Nah, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, itu kan jelas. Maka di Matius 7:23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini Yesus mengatakan di sini tidak mengenal mereka. Yang mana? Yang tentu yang selalu berteriak, yang selalu manggil dia Tuhan, Tuhan. And now, jadi pertanyaan, siapa yang bernubuat itu, Bang? Apakah yang bernubuat itu langsung kata Yesus atau ada orang lain yang bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus? Nah, itu pertanyaan saya. Siapa yang bernubuat tadi itu? Ayo. Nanti ya kita ada kelasnya. Makanya di Matius 7:23-nya, Yesus tidak pernah mengenal engkau. Engkau sekali pembuat kejahatan, maka nyahlah kau di hadapanku. bagaimana itu kan Bang? Perkataan Lucifer itu. Enak loh sama Tuhan, saya. katanya itu Lucifer itu yang mengatakan itu. Lucifer. Itu Lucifer apa iblis? Itu malaikat Tuhan. Iya, semua malaikat itu, iblis pun malaikat itu. Malaikat Tuhan. Iya. Iblis itu malaikat, itu yang berbuat dosa, cuman jadi iblis. Open cam aja Bang Dalbo, kasih lihat ayatnya Bang Dalbo. Itu siapakah? Bang, yang selalu memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Ya Kristen lah. Nah, maka dia dikatakan di sini, hanyalah dari hadapanku. Jelas, Bang. Dia yang memanggil namanya Tuhan, Tuhan gitu. Iya.
Di Gimana sini itu? siapa yang sering menggunakan Jadi, Suruhnya Yesus kau. Tuhan? Bang Dal, Bang, izin Bang. kecuali Bacakan di situ tadi Bang, Yohanes dibilangnya sama 14:30 Bang. kecuali kita mengatakan bahwa jangan sembah aku kan gitu, aku telah menyembahmu. Nah, itu kan nggak boleh kita ngomong gitu. Ya, Yohanes Nah, 14:30. ini Bang, kalau perkara sesembahan ini tak kasih lagi. Saya enak loh. Memang enak Pak Dalbu. Enak kalau saya ikuti kau. Yesus disuruh menyembah iblis. Lebih hebat lagi iblis daripada Yesus. Baru Kamu sekarang kata Yesus Yesus ini dibilang Bang, Lucifer ini sama Oten kamu ini. kamu Hebat sekali nih Oten. kata Yesus dibilang ini dulu. Lucifer guys. Apa bilangi Kata Lucifer? tunggu dulu. Saya ikuti kamu tentang sesembahan. Yohanes 4 nomor 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini kata Yesus loh. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Dan kami, kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan Yesus dari menyembah Tuhan. bangsa Israel. Itu loh. Nah, di sini kata Yesus lagi nih. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ini jelas, Bang. Ayat ini jelas. Kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya ayat ini termasuk juga Yesus. Maka Yesus mengatakan di sini, Bang. Nah, catat. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Ayo Bang, Ya. tak asanin lah. Ya kalau mau diajani aku bilang tadi. Allahu Akbar. Aku bilang tadi Yohanes 14 ada nggak di Al-Quran Yohanes 14 ayat 6? Kalau ada itu, oke saya Bang Ben, terima. Yesus jadi bilang Ah, Lucifer Bang. makanya jalannya itu sudah ada, jembatannya sudah Yesus jadi ada. Lucifer Bang. Tidak ada yang pergi ke surga Sampai itu tanpa Yesus jembatan sendiri dibilang itu. Lucifer ya. Udah tadi itu Padahal Bang, kita sudah udah kasih lihat dibahas. ya dalilnya ya. Yesus ciptaan Sudah Allah. dibahas. Yesus adalah utusan Allah. Terus masih dibilang Allah pula. Bahkan Bang Dalbo dikasih Yohanes 4:22. Yesus mengganggu menyembah Allah. Dibilang Allah pula. Ini lagi akrobat atau macam apa? Saya ikuti dia. Tak kasih lagi kalau tidak puas. Saya ini banyak data loh. Kan memang saya ini penginjil jalanan, gratis pula. Ya, nanti kalau pengembangan Lucifer atau nanti Di sini di Yohanes 10 nomor 25. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu. Tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku, kata Yesus. Nah, dipertegas lagi, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mengikuti aku. Itu kata Yesus. Ya, sama di sini penegasannya. Kami menyembah, kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Bang Dalbo bacain juga Selamat datang di John kebetulan. 20 nomor 17 Bang Dalbo. Sekalian Aku Bang akan Dalbo, pergi John kepada 20 nomor Bapakku. 17. Jadi nggak ada ya? Yohanes 17 nomor 20. 20 nggak usah nomor dibacakan 17. semua itu. Kita 20 17. Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahmu, Allahku. Itu. Yesus punya Allah.
Jadi Yesus Allah Nanti kalian baca atau Alkitab bukan? itu semua nanti jadi hafal kalian semua sertifikat itu. Oh, nah, sudah dihafal itu Loh, Bang. Yohanes 17:20 kenapa itu sudah di terguncang? luar Kita kepala. cuma baca nih. Yohanes Saya 17 nggak nomor 3 itu luar terguncang. kepala. Saya Yohanes mengatakan 4 nomor 22 ada, itu luar enggak. kepala, Kalau Bang. nggak ada, nggak usah diperpanjang yang lain. Ada, enggak. Ah, Isi ada nih. Yohanes. Allahu Akbar, Nggak ada maghrib ini, Allahu masih Akbar. maghrib. Bang Dalbo. Ini kan mau Bang Dalbo, izin Bang Dalbo. sudah mau Buka 2 dikuburkan. Korintus, Sudah. Bang. Wah, 2 Korintus 11 nggak nomor 14 Bang usah Dalbo. masuk Korintus segala macam. Sekarang itu aja yang ku bilang berperpanjang. Kok terguncang kau? Coba Bang, coba. Jangan terguncang. Dia tidak. Kita udah bacakan loh semua Iya. dalilnya. Jangan terguncang. Nggak usah dibacain dalil-dalil yang lain. Saya hanya 2 Korintus 11 dibacain nomor dalil 14 lain. Bang. Aku tanya dalil yang ku bilang aja nggak bisa kalian jawab. Ada enggak? Nggak ada, kan udah dijawab. Ya sudah, kalau nggak ada karena Quran ngapain bukan dibacakan Bible. Alkitab? Udah. Terus Alkitab kita yang ini, tunjukkan yang tadi Bang itu. Dalbot tunjukkan dalil segitu banyak. Yesus mengatakan, Allahku dan Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jangan Masih kau bilang Yesus cari Allah coba. sendiri? Allahku, Ini Allahku, nih kalau Bapakku, bertahan di situ dia ini saja tak kasih dia. Bang, Sir. mau Bang Sir, mendengarkan oke, yang tak lain. ikuti lagi kau sayang. Nggak usah Baik, lagi ketika- Pak Dalbo. Kasihan Pak Dalbo membacakan itu semua. Nggak Tidak, masuk saya otakku tidak itu. membaca ya. Kan Nggak masuk Anda otak Pak di situ Dalbo. tadi Saya hanya mau minta suatu perkataan aja. dua neciur kata orang-orang Kristen dan dua neciur. Dari Kan ada mana dua di jalan? Ada nggak Yesus dan jalan Bapa. menuju Gini. menuju Allah di Gini. Alkitab, Menurut di Al-Quran. Banser, menurut Ya, Banser, diam pun aku diam, oke. Kalau Pak Dalbo Yesus ngomong, diam itu pun aku. manusia atau bukan, Bang? Tubuhnya manusia, perkataannya Tegas. firman, rohnya adalah Allah, roh dari Allah. Udah, Terus ya udah itu aja. tubuhnya Tubuhnya adalah manusia. manusia yang mempunyai darah, yang bisa mandi, bisa makan, itulah kemanusiaannya. Kemanusiaan. Ya, tubuhnya. Kalau nggak tubuhnya nggak adil makan, dan ya beradab. tubuhnya jadi kurus lah, kurus kering. Jalannya keplek-keplek kalau nggak makan. Namanya tubuh manusia. Keplek-keplek lah yang nggak makan. Betul nggak? Iya. Nah itu, jadi Dia tubuhnya makan manusia, goreng, kan? tapi perkataannya firman. Tapi firman itu apakah masih menerima firman? Firman itu, ya firman itu sudah kembali kepada sudah ke surga. Kembali lagi kita diskusinya ini. Kembali Biasanya ke surga. diskusi itu Bang maju, ini kok mundur? Mundur. Kan udah aku bilang tadi, sekarang kita nggak usah diperpanjang ke sana. Kalau mamanya dibahas ke situ, udah lebih dulu Kristen membahas ke sana. Kalau memang salah itu Alkitab, nggak bakalan ada dari zaman nenek moyang dulu mengatakan bahwa Yesus Bang, Tuhan. gini, Lah, bukan kan Bibelnya, Anda Bang. membawa satu Cara narasi berpikir kalian seperti yang itu. salah. Bang, Anda membawa narasi seperti itu. Benar. Karena Makanya Yesus di mengatakan Alkitab itu tidak akan ada. banyak nanti penyesat. Yesus sendiri loh mengatakan akan banyak nanti penyesat yang menggunakan namaku untuk menyesatkan banyak orang. Itu Yesus. Itu harus terbukti namanya. Itu memang utusan itu sudah Tuhan. terbukti itu banyak Jelas menyesatkan. harus terbukti. Bang Dalbo, Markus Makanya 1:24 sudah Bang Dalbo. terbukti karena banyak manusia Bang. Banyak manusia tidak mau hidup secara diatur. Malah dia mengatur Tuhan. Itu pertama. Kenapa saya katakan dia mengatur Tuhan? Yesus menggenapi hukum Taurat, ente menerima membatalkan. Yesus tidak makan babi, ente makan babi. Ya, bahkan lebih parah lagi perjamuan kudus itu bawa anggur pula. Mabok. Yesus minum anggur juga ya? Jadi memang banyak Bang, banyak. Memang Bang. Kenapa Yesus minum mayoritas? anggur? Memang banyak orang hidup ingin bebas. Giliran dikatakan Yesus minum anggur Itu enggak Anda dijawab. Hah? Yesus minum Apa, Bang? anggur. Yesus pun minum anggur.
Bedakan anggur sekarang dengan anggurnya Yesus. Lah justru Buah itu, anggur. anggur lagi katanya. Buah anggur ente yang sekarang memberikan perumpamaan itu anggur lain. Mabuk. Saya banyak kawan, Bang, di sini banyak kawan Kristen. Saya kadang-kala bertanya, kok pada mabuk? Itu kan minum tua, Pak D, bukan anggur. 25 Desember itu. Itu kan Raya. minum tua, Pak D, bukan anggur. Sama lah, dia rayakan dengan minuman. Sama-sama Iya, tapi kan mabok. dia nggak banyak-banyak, Pak D, cuma 1 sloki. Tapi kamu masih minum tua. Ya, kalau minum tua itu kan wajar, Pak D. Itu kan untuk kesehatan. Wah. Yang penyakit gula, Pak D, itu Kau semua makan babi minum nggak? tua itu. Tua. Nah, pernah Kau makan siapa yang babi penyakit nggak? gula? Minumlah tua manis. Iya, kau makan babi nggak? Kalau makan babi itu rupanya segala makanan bisa dimakan asalkan jangan meja, jangan kaki meja. Yang diharamkan itu yang gitu. dimuntahkan. Jadi di hukum Taurat boleh nggak babi? Lah itu hukum Taurat, itu kan hukum Yesus. Loh, kan Yesus bilang, Lah aku itu kan tidak menghilangkan satu iota pun dari hukum Taurat. sekarang yang mengatakan itu segala makanan boleh kamu makan sampai kamu muntah. Oh enggak Yesus. Paulus itu segala Mana makanan Paulus yang itu masuk perkataan boleh itu Paulus. Bukan Yesus. Ngaco Nah, aja. Paulus hanya menyampaikan itu perkataan Yesus, segala makanan boleh Tidak kamu makan ada. dan kamu muntahkan dan kamu muntahkan. Mana ada Paulus pakai Itu perkataan Yesus Yesus. Ngawur aja. yang disampaikan kepada Paulus yang menyampaikan kepada umatnya. Coba tunjukkan di mana Paulus usah malah mengatakan dalam tunjukkan, kita udah surat-suratnya adalah perkataan memahami Yesus. semua Tunjukkan itu. dalilnya. Nggak perlu harus dalilnya jelas itu. Kalau ada perkataan seperti itu berarti ada dalilnya. Loh, iya, Anda tunjukkan dalilnya bahwasanya yang dikatakan Paulus, apa yang dikatakan Paulus berdasarkan perkataan Yesus. Nanti Coba sebentar tunjukkan lagi dalilnya katakan satu aja. seperti ini minta dalil juga kan gitu. Itu tadi itu kalau ada perkataan seperti itu berarti ada dalilnya kan gitu. Iya, di mana dalilnya? Coba. Ya itu yang aku bilang tadi, nanti ku kasih dalilnya, minta dalil yang Iya, lain dari lagi. tadi nanti. Kau bilang katanya nggak ada Yesus aku ada bilang nanti. mengatakan akulah firman Allah. Ditanya dalilnya au. Sekarang kau bilang bahwasanya semua yang dikatakan Paulus adalah firman Yesus. Diminta dalilnya au. Ya, Ini nggak akan model aku bilang au, apa lagi yang kayak gini naik mewakili Kristen? Malulah bukan Kristen yang mewakili. nonton. Aku mewakili, bukan aku nggak mewakili Kristen. Aku mewakili diriku sendiri. Jangan sampai ke Kristen dong. Lah, Anda Kristen bukan? Ini saya bacakan ya abangnya. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Maju gurun. Untuk dicobai iblis. Siapa roh yang bawa Yesus ini ke padang gurun untuk dicobai iblis? Ayo. Ini gimana sih Tuhan yang maha kuasa dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis? Itu Tuhan macam apa itu yang bisa ditenteng-tenteng sama iblis itu? Yes. Jadi Ketika saya dari Vatikan ini membuka Tuhan. tabir ya Bible Anda ya. Nah, sekarang bukakan coba di mana dibilang di situ dibawa. Matius 4 nomor 1. Dibawa di mana tulisannya dibawa. Jangan maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dibilang di situ tadi dibawa oleh iblis. Ada tulisannya? Ada, buka lah Matius 4 nomor 1. Iya, dibawa iblis siapa? Mana tulisannya dibawa iblis? Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Maka Yesus dibawa oleh roh. Siapa? Roh ini siapa? Berani-beraninya roh ini membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di mana Bang kalau boleh tahu? Matius 4 nomor 1 Bang Ben. Oh, bentar nih cek dulu di original teksnya. Di mana di situ ditulis rupanya dibawa roh iblis yang bawa rohnya iblis. Maka Yesus dibawa oleh roh. Lah tadi katanya dibawa roh iblis. Udah. Siapa roh ini? Berani-beraninya roh ini membawa Yesus. Yang itu aja roh cari. Membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh ini siapa? Dibawa berani roh ini membawa Yesus ya ke padang gurun untuk dicobai iblis. Baik kan? Dicobai iya, tapi kan bukan dibawa roh iblis. Apa yang bilang roh iblis? Makanya dengarkan, jangan pekat Anda. Dibawa roh iblis dari tadi. Janganlah pula. Saya bertanya roh yang membawa Yesus ini siapa?
Kok jadi tadi kok dibilang dibawa oleh roh iblis itu yang kutangkap karena aku belum Siapa baca roh juga iblis? Saya kitab bilang, itu. aduh, peka Aduh, kali udahlah. aku. Mulai lagi berdalih. Oh alah, peka kali Makanya. lah kok user, dah. Saya Nih, bilang, roh udah yang maaf membawa Pak Yesus D. ini Aku siapa? jangan marah Pak D ya. Siapa? Siapa nih yang Ini ngomong roh tadi ini nih? yang membawa Yesus. Siapa? Masa berani kali roh membawa Tuhannya Yang ke padang berbicara ini gurun siapa lagi nih? untuk dicobain iblis. Maknai aja artinya Pak, itu dalam Alkitab itu apa, Yes. suratnya apa, Maaf diterjemahkan ya apa. Pak D. Akal logika maaf. Aku tadi kan cuma bukannya mau cari masalah. Maksudku tadi kan gini. Ketika saya sudah ini ya, saya dari tadi udah mulai terpancing ya. Saya penginjil soalnya. Saya Lah dari Pak D. diam. Karena Anda dari tadi muter-muter, ya. Saya tantang sekarang S2 teologi debat sama saya mendata. Aku nggak Ya, ada S2 aku Pak 410 D. mata Aku memandang. SD. Saya tantang S2 teologi untuk debat sama saya one by one. Ya jumpailah komal-komal Kristen itu Pak D. Sudah saya jumpain, saya diblokir. Karena diblokir, Pak D nggak mau nerima omongan orang itu. Mau omongan Pak D Saya yang terima. itu mau diskusi berdasarkan teks yang tertulis. Lah nanti Bukan asumsi. dibahas masalah Al-Quran, kalian larinya ke Alkitab juga kan gitu-gitu. Ujungnya Karena kita akan pertengkaran. percaya Al-Quran. Hmm. Sedangkan kalian aja kita nggak kalian percayain, masih kalian asumsikan, apalagi Al-Quran. Udahlah Pak D, nggak usah kita bertengkar. Saya minta tadi cuma jawaban Saya satu. tidak makanya bertengkar, saya nggak cuma mau. meluruskan ya pemikiranmu yang bengkok. Kok bengkok sih Pak D? Aku tadi cuma pertanyaan satu itu aja ya Pak D. Gak bengkok namanya kayak gitu. Aku nggak mau panjang lebar Roh, Pak D. roh yang membawa Yesus itu siapa? Siapa roh itu? Coba kalau nggak bengkok. Roh yang membawa Yesus itu siapa rohnya? Lah sekarang Siapa nama tadi rohnya? Pak D dibawa oleh iblis katanya. Makanya aku bilang tadi di mana? Apa yang dibawa oleh iblis? Iya, roh ini membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobain iblis. Nah, kalau itu betul, tapi jangan dibilang tadi bawa Saya roh tanya roh iblis. siapa? Roh yang bawa Yesus ini siapa? Rohnya? Roh mana yang Ya membawa rohnya Yesus dia itu roh rohnya? Yesus. Kok nggak ada rohnya yang gimana dia mau ke sana? Saya tanya Tujuannya itu. roh Dibawa yang oleh membawa roh rohnya itu yang roh Yesus. membawa Yesus ini Manusianya siapa dibawa nama rohnya? rohnya. Pengertiannya Pak D. Jadi jangan berbelit-belit. Pengertian gimana? Maka Aku Yesus SD aja udah bisa dibawa menerima. oleh roh ke padang gurun untuk dicobain iblis. Betul. Ya, sekarang pertanyaan saya, roh yang membawa Yesus ini siapa? Ya roh dia sendiri lah. Oh, Masa dia nggak punya roh roh? dia membawa dirinya sendiri gitu. Ya, jadi kalau nggak ada roh dia Maju gimana? kan? Padang gurun. Disediakan membawa dia ke padang gurun untuk dicobain iblis. Maju kali rohnya. Sekarang kalau nggak ada roh dia gimana dia pergi ke Jadi padang Tuhan gurun? Anda begitu Logikanya aja lah dulu rendahnya Pak D. kan? Begitu rendah Tuhan Anda untuk dicobain si iblis. Ya, Matius, ya Bang. Ini lanjut Bang. Bener, ini lanjut Bang. Ini akan lanjut ke ayat ininya. Ya. Udah Pak D, nggak sampai sana lagi udah. Yang tadi aja belum Ya. jawab. Ya, nomor 2-nya dan cek suara saya ada nggak? Ada. Turun ya. Mas Angel. Aduh. Ya, saya tantang ya S2 teologi untuk debat terbuka sama saya. Ya. Jelaskan kepada saya. Iya, saya lanjutkan ya. Yang ayat 3 tadi, sorry, saya agak nge-lag. Lalu datanglah si pencoba. Siapa pencoba ini? Adalah iblis ya. Pencoba Yesus ini iblis namanya. Itu dan berkata kepadanya. Saya dari kamar mandi. Ada apa? Iya, Mana dia? Dia turun. Saya injilkan Apa? Hah? Saya injilkan dia. Turun dia. Kabur. Di mana? Apa?
anunya sehingga dia pergi. Matius 4 nomor 1. Matius Apa berapa dia? itu Bang Akal? Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobain Dia iblis. minta apa di situ? Yesus dibawa oleh iblis. Enggak bang, saya bertanya siapa nama roh ini gitu. Tidak, Yesus dibawa oleh iblis. Itu dia. Ini Lucifer di Matius 4 nomor 5. Iya Kemudian benar-benar. iblis Ya roh itu adalah iblis. membawanya ke kota Tadi kan gini bang, dia dan mengatakan roh itu menempatkan adalah roh dia di Yesus. membuka Itu. bait Allah. Iya. Dia framingnya tadi roh yang bawanya itu adalah rohnya sendiri. Padahal itu adalah iblis. Iya. Ini sambung bang sampai ayatnya keberapa nih bang Ben? Sampai ayat 23 satu perikop nih kalau salah. 25. Sampai di 5. Iya 25. Matius 4, Iya, Matius 4 sampai nomor 25. 5. Bukan Iya. 25, nomor 5. Enggak, saya sampai 25 nih bang ayatnya. Lengkap saya. Cukup datanya. ini Matius 4 nomor 5. Iya Kemudian benar, iblis yang bawa dia. membawanya. Ya, itu benar. Udah saya jawab tadi. Dia bilang gini bang, framingnya dia adalah roh tadi itu rohnya Yesus. Pak saya mau bilang tadi adalah Lucifer ataupun iblis yang membawa si Yesus tadi. Dia turun. Sebelum saya injilkan, jaringan saya kebetulan mati. Dia framingnya itu roh Yesus. Aduh. Mungkin dia terkejut. Iya. Ya kan saya gini, saya di roomnya ini juga mengajarkan teman-teman yang Islam ya. Untuk biar tahu dia tentang Open kristologi. nih. Abang bisa bahasa Ibrani, Bro? Tidak, abang enggak. Saya tidak bisa bahasa Ibrani. Oh. Tapi lagi Saya ini mau lagi bikin pembelajaran. kopi dulu. Lanjut dulu, saya mau bikin kopi. Ya siap, Bang Dalbo. Masya Allah. Ngopi lah, Bang. Serius-serius ada mau tanya. Iya. Mungkin ternyata gitu ya Bang ya. Jadi kalau kita kan Al-Quran sering dibaca. Kalau mereka mungkin hanya mendengar-mendengar saja. Membacanya itu mungkin agak kurang mungkin gitu ya. Iya. Dan lucunya itu. Nah, sanggup iblis membawa Yesus. Ya. Kalaulah Yesus itu Tuhan. Masa Tuhan dibawa oleh iblis? Berani iblis membawa Tuhan. Ini Tuhannya digadaikan. Tuhannya digadaikan sama dia. Untuk dicobain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi sedikit brother ya. Ya. Untuk teman-teman yang mau belajar otenmologi bisa follow saya ya. Saya akan ajar otenmologi. Ada tak itu Bang Akal? Otenmologi. Sama saya gratis, tidak dipungut perpuluhan ya. Gratis, saya pinterkan ya teman-teman muslim biar saya pinterkan di situ nanti. Jadi kalau misalnya mereka bertanya tentang siapa itu Lucifer katanya malaikat, nah itu bintang timur siapa itu? Bang Rasid. Katanya. Bang Rasid. Naik lah Bang. Tunggu masih buat kopi Bang Dalbo tadi. Iya, Tunggu Bang Dalbo masih buat kopi ya Bang Dal. Sekejap. Benar. Ini Bang Rasid termasuk senior saya nih. Bang Akal Logika nanti aku follow mau ikut belajar ya. Masya Allah. Ya nanti saya ini arahkan ke gonda-gonda yang lain. Terus juga kita ngumpulnya bareng gitu. Ada Pak di Anggur Asam, ada Bang Anas, nah, di situ. Iya, baiklah. Gak apa-apa ya aku ikut di sini nih, Bro, buat pencerahan juga. Gak apa-apa. Saya juga masih belajar. Saya belajar juga di sini. Jack Daniel, naikin dong. Lagi ini buat kopi hostnya. Lagi buat kopi. Sabar ya, tunggu host dulu. Ya. Jadi sedikit untuk teman-teman Kristen, lagi dan lagi ya, teman-teman Kristen. Ya minimal dasar dalam Bible itu harus difahami ya. Kalau ketika naik di komal-komal Muslim untuk diskusi, Iya. baca dulu Bible-nya, cari literasi, cari sejarah, bukti sejarah. Biar enak kalau kita diskusi, jangan kita sampaikan dalil, kita kemukakan data, bingung, merenung seperti Benar. tadi teman User itu, bingung dia. Mau ngapain coba dia kalau seperti itu?
Ya, untuk teman-teman Kristen minimal itu paham apa artinya firman, definisi Kristus. Kalau dalam bahasa Ibrani itu kan Mesias. Kalau bahasa Yunani Kristos, bahasa Indonesia Kristus. Cari semua definisinya. Jadi di sini di ayat 47 nih, Yesus berkata ya kepadanya, kepada siapa? Kepada iblis. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobain Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung ya, yang sangat tinggi dan memperlihatkan padanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua lengkap. Dan berkata kepadanya, semua menyembah aku. Wah, si iblis sembah nih. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan Yesusnya.